masalah itu Bapa gini, di Mbak Cepi. enggak. Kalau Yesus itu gini, Kristus Mbak kan di Cepi, sebelah kanan. Pak Karen, itu Ya. kan Yesus dan Allah Bapa kan di dalam surga, ya kan? Nah, katanya apa Tuhan Bapa itu maha besar, gitu kan? Ya. Nah, besar mana sama surga, Pak? Ya besar Bapaknya lah, masa besar surganya. Lah kok di dalam surga? Berarti kan surganya lebih besar daripada Yesus dan Allah Bapa. Bapak itu bisa mengecilkan dan membesarkan surga. Oh alah, kecil bisa besar. Fleksibel. Itu ya balos ya, balos kalau ditiup gede. Berarti cocok ini dengan slogannya Mak Erot ini. Luar biasa Bapak ya. Kayak balon berarti ya. Surganya cuma Ya Allah. ya Allah. Kalian punya pikiran. Kalau tanpa kasih anugerah, kalian tidak akan mengerti firman Balik Tuhan. lagi anugerah itu gimana? Mana dalilnya? Kalau Bapak sendiri bisa Baru tahu mengecil, surga kalian tuh kayak bisa balon, bisa kembang kempis. Bapak bilang, mana saya dalilnya? Ini dalam Bible Bapak itu bisa besar, bisa kecil di dalam surga. Mana? Ayat berapa? Karena bicara dengan babi dan anjing tidak akan nyambung. Kalian tergolong babi dan Jadi anjing. gimana, Karen? Dalilnya Pak, mana? gini, ngomong sama anjing nggak nyambung. Nah, Anjing sama anjing bisa bicara dengan bahasanya kan, Pak? iya. Nah, sekarang Bapak ini bisa bicara sama satu jenis kan? Berarti kalau Anda mengatakan kami anjing, ya, Ini. Bapak ini apa? Kamu kau manusia, tapi itu maksudnya bukan kau anjing. Jadi kalian punya pikiran itu cuma sebesar puki bidadari itu saja, tidak lebih. Maaf, saya harus bilang begitu. Karena tujuan surga kalian hanya puki, tidak ada lain. Berarti Tujuan otak surga Anda Bapak. sendiri yang tentang itu. Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Otak Anda yang sampainya di situ. Ya kan? Otaknya itu pemberitaan. Di dalam kitab suci kami di mana? Coba baca. Kasih tahu kami di mana, ayat berapa, surah apa. Baca dulu, jangan baca aja. Tugasmu itu bukan tugasku, itu firmanmu. Kau punya kitab suci bukan kitab suciku. Emang Jadi itu benar-benar kebanyakan kan? Oh, ya iya, kalian hanya rupa saja seperti manusia, tapi cara berpikir kalian seperti babi dan anjing. Dan itu firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada saya. Maaf, saya harus sampaikan. Kalian harus telan pahit-pahit. Saya hanya orang yang dibenarkan mendapat kasih anugerah. Bapak bilang Mengerti? Bapak disampaikan firman sama Yesus. Bagaimana? Bapak bilang tadi Bapak disampaikan firman sama Yesus. Sejak kapan? Bukan disampaikan firman, kami membaca Alkitab dan kami mengetahui kebenaran firman Tuhan itu Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami ilham. Tuhan yang mana Pak? Di Alkitab itu Tuhan yang mana? Ya Roh Kudus yang memberikan kami ilham. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang mana? Ya Roh Kudus. Bukan Muhammad. Kami tidak percaya, kami percaya Roh Kudus yang diutus. Roh Kudus ini yang mana? Bapak bilang di Roh Kudus, tapi Bapak nggak tahu Roh Kudusnya. Bapak yang mana? Gimana sih? Itulah. Kalau kita bicara dengan anjing, dengan babi, kayak begini. Itu kan ditanya Bapak Roh Kudus yang mana, Bapak nggak tahu. Dia hanya rupa saja manusia
Iya, tapi cara berpikir kalian babi dan nanya nyambung. Kalian mau dikasih tahu Roh Kudus nggak akan nyambung. Iya, makanya ajarin coba Roh Kudusnya yang mana, coba. Yang Roh Kudus yang mana? Kan saya sudah bilang tadi, kalau saya mau kasih tahu kalian kebenaran sama seperti saya memberi emas dan perak pada babi dan anjing. Kami dilarang. Karena kalian tidak Sebentar, menyambung. ini sebentar ada kontennya perundungan loh. Saya dapat loh, nggak tahu kok kenapa ada di saya. Siapa kan dari tadi diam. Enggak, Bapak, Nah, itu itu, Bapak nggak Karan tahu, Kak. kayaknya tadi tuh bicara puki itu bahasa nggak bagus itu sebenarnya. Bahasa enggak bagus tapi ditulis dalam kitab sucimu loh. Di mana ada kata puki di situ, Pak? Saya tanya Bapak. Kalau enggak saya cari Bapak di Karung Basan. Di mana ada tulisan puki di situ? Saya Sudah tanya. kita Tunjukin. Ayo. Boleh on cam. Kalau ada tulisan puki di Al-Quran Bapak bilang saya cari Bapak. Lah, sudah di ustadz sudah sering bahas bahwa Bapak tahu tujuan apa? lagi habis dicuci perawan lagi. Lah, itu sudah viral, Bro. Yang mana? Oh, di mana? Sedangkan Yesus kawin. Pak, sekarang saya tanya, kebenaran dalam yang menyampaikannya. Saya tanya. Firman Tuhan itu Yesus, bukan kami pemberitanya. Jawab dulu. Jangan emosi, santai aja. Bapak Nanti juga saya juga emosi. Ya enggak boleh open cam Kak tuh. Jangan bawa Terlalu banyak live cari koin. Makanya kayak begini. Oh, makanya bahas koin, sakit hati sama koin. Beli koin, kasih teman-teman otan Anda. Mampu nggak? saya nggak Koin. cuma dalam keadaan salah. Kalian cara Ngomong aja itu beresin dulu. Antar Calvinis kau, antar Lutheran kau, antar Roma, Katolik Roma beresin dulu, Karen. Itu. Beresin dulu lah kau masalah Apanya? Katolik. Apanya? Oke. Kau kan Calvinis, coba kau berikan pemahaman tentang Calvinis mengenai adanya keselamatan. Silakan. maksudnya? Kok masalah maksudnya ditanya? Kau kan Calvinis. Kalau memang kau Calvinis, coba kau tampakkan argumentasinya dalam pandangan Calvinis itu seperti apa doktrin keselamatan. Silakan. Alah. Amat. Oke. Baca Al-Quran harus. Oke, saya tampak seseorang itu ketika dia belum bahwa itu. Sedangkan kalau dalam hal masalah Katolik, perbuatan baik itu dan bahkan ketika seseorang ini diselamatkan maka dia harus dibaptis terlebih dahulu. Seperti itu, Karen. Jadi artinya di sini kau hanya berdasarkan asumsi belaka dan berdasarkan dari adanya denominasi belaka. Itu. Kalau Itu saya, masalah Calvinis saja kau nggak tahu. ya kan Ya. kita nggak sekolah itu. Bukan masalah sekolah, makanya makan bangku sekolah, jangan cuma asal mangap. Tadi ngana Ditanya bilang Calvinis. ngana belajar Bibel Alkitab semua ngana cumu kamari ngana bilang kamari. Kong baru begitu ada tanya ngana nin tahu. Beginilah sebenarnya ya, ciri-ciri tanda-tanda orang kebanyakan mengaku punya karunia, ternyata punya karunia bahasa. Merek truk pengangkut siabe namanya karunia dewa itu loh.
seseorang sendiri menurut lo terang, dia mau menjadi pelaku katakanlah seperti Sambo atau enggak, dia tetap masuk surga. Dia lah antara terang dengan adanya Calvinis, dan dia manusia jenis kelamin pria. Sama-sama lo pria lo mau main gulat. Ya itulah, makanya itulah saya bilang, kan di surga kami bukan masalah kelamin. Kalau surganya kalian kan tujuannya kelamin. Tuhanmu di surga punya kelamin loh. Loh, tapi kami tujuannya ke surga itu bukan masalah kelamin. Itu perempuan sundal mendahului kamu, bagaimana mau diapain? Tapi dia di surga Ngerin, itu perempuan sundal. Yesus kan memanggil wanita anjing. Ini dia nih turunannya nih. Ini turunan congor kayak beginian. Nih. Yang suka makan anjing siapa? Yang suka makan anjing. Kamu yang baik-baik. Kalau sekiranya kamu nggak ngerti Bible, mending kamu nanya. Tadi kau bilang katanya saya sama Yesus nanti main pedang-pedangan apa segala macam. Datang saya ngomong tentang ajaranmu kau marah. Sekarang Yesus Tuhanmu di surga itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Iya laki-laki, tapi laki-laki. Bukan main pedang-pedangan. Jadi Tuhanmu enggak kayak Tuhanmu. Saya tanya dulu, Tuhanmu itu punya titik atau tidak? Ada, siapa bilang tidak? Oke. Apakah Tuhanmu di surga kencing atau tidak? Ya saya enggak tahu kalau dia bisa terbuka tertutup di surga. Itu ada dalam kitab sucimu loh. Yang mana? Kasih tunjuk kok, jangan cuma jangan bilang-bilang. Kasih ayat lah. Oh kasih ayat. Oh saya kurang hafal, maaf. Saya Camp. Kita orang ngomong bahasa Sunda lah liur emang ngomong bahasa bikin terabe orang bahasa Sunda lah. Orang ngomong bahasa Sunda ayo. Orang bikin panco jempol. Mau ada bikin terabe ngapain mulut dang? Sudah coba diam jangan ada. Aku punya karunia kamu kenapa percaya Yesus mati di tiang salib? Kenapa, bro? Ya, saya percaya.
karunia. Kasih karunia. Kasih karungnya, dia bilang ini kasih Dikasih karungnya. karung basah apa karunia gitu loh. Atau karung goni. Karung Nah. goni. Kalian tidak mengerti lah, bro. Ya gini. Iya, dengerin dulu. Seandainya bro, Karen kamu ada di situ. Lihat, kenapa nggak bisa berbuat apa-apa? Ya karena itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, siapa yang mengharuskan harus terjadi? yuk, Yesus sendiri, dia mau sendiri seperti itu. Bukan bunuh diri, memberi diri. Oh, memberi diri. Itulah makanya saya bilang, kalian rupanya saja manusia, tapi Berarti dia kalian seperti bukan anjing dan babi. bahasanya dibagusin sedikit, bro. Dan sesat kan begitu lah, setan itu gitu, menyerahkan diri. Malah ngikutin istilah orang lain. Makanya ini kita mulai, dulu bentar ya, mulai sekarang ini kita jangan saling hujat ya, bahasa santai aja ya, oke? Oke, siap. Oke, lanjut. Bahasa santai, jangan, nggak boleh, nggak arogan, Iya, saling menghujat, nggak boleh. Kita kali ini sebangsa setanah air loh, nggak boleh kita saling hujat. Oke, siap. Siap. Yang masalahnya itu Tuhan ketika disalib anunya kelihatan nggak sih? Itu aja. Anunya Kalau kelihatan anunya saya nggak lihat, nggak ada catatan sejarahnya, nggak lihat. Gitu toh. Coba dong. Itu ya? Saya nggak tahu, nggak bawa Alkitab. Apanya? Cap tikusnya? Iya, cap tikusnya. Oh, kalau cap tikusnya tergantung orangnya. Nggak boleh. Tapi kok masih laku cap tikus ya? Masih laku seperti itu, begitu loh. Karena mereka nggak akan, nanti mereka masuk neraka dong. ya keselamatan itu Tuhan yang tentukan, bukan pendetanya, bukan Alkitabnya. Nanti kalau misalnya ketemu Yesus nih, mau masuk surga ketemu Yesus. Lu kenapa suka cap tikus? Gang, aku udah melarang kamu, kata dia. Itu Tuhan. Nah, kalau untuk enak di sana di neraka masih kalau lagi cap tikus di neraka, tapi cap karung. Tolonglah laranglah teman-teman yang suka cap. Nah, Yesus marah lu. Oke. Ya, sama saja. Mau dilarang juga, namanya juga kan manusia itu kan, saya bilang harus dari kesadaran masing-masing, bro. Nggak bisa kita maksa mempunyai hak kebebasan memilih. Jadi Tuhan tapi bro, kalian masih rajin ke gereja ya? Rajin. Kalau di gereja itu ngapain aja sih, bro? Kalau saya ke gereja tujuannya untuk memuji menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Bukan menyembah Bapaknya Yesus. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhanmu ada berapa sih? Tuhanku satu. Yang mana? Yang mana? Yo Allah Yahweh. Yesus adalah jiwanya Tuhanku. Itu Tuhanmu punya jiwa. Oh iyalah, masa tidak punya jiwa? Iya. Kamu ada berapa? Apa tiga atau satu? Satu saya, tapi saya bukan Tuhan. Itu salahnya kau berpikir. Kalau saya jelaskan nanti akan berkepanjangan.
Enggak, jangan dipanjangin, dipendekin aja. Ya kalau dipendekin saya bukan pendeta, harus khotbahin kamu, nanti kamunya ngeyel. Enggak, kita kan berteman, tadi udah sepakat nggak boleh kata jorok. Nggak boleh saling menghina. Kalau begitu tak jelasin Ya, ya. silahkan. Rupanya yang mirip, rambutnya yang mirip. Apanya yang mirip? Bukan, tapi seru. Manusia juga diciptakan mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Tubuhnya itu sama seperti kita ya, tubuhnya. Tubuhnya ya sama seperti kita. Tapi bukan berupa daging. Loh, ya saya tahu secara itu bagaimana, tapi nanti di surga kita lihat saja. Pak Arung gimana? Coba jelasin Pak Arung gimana itu Pak Arung, kok ada tubuh tidak sama seperti kita tapi punya daging. Halo, assalamualaikum Bang Andi, maaf baru masuk lagi. Waalaikumsalam. Jelasin dulu dong, pusing saya ini. Pak Karen, gini Ya, Pak Karen. Ya. Luas surga Anda itu berapa sih? Bagaimana? Oh, enggak ada catatan. Itu masalahnya. Pak Karen ini nggak baca Bible dengan lengkap. Ada luas, ada. Makanya saya sarankan Pak Karen ini baca Bible, pahami baik-baik semuanya biar nanti dapat. Pak. Luas surga Kristen itu 2.400 km luasnya. Nah, itu betul Bang Andi. Ajarannya membaca, merenungkan dan melakukan. Jadi kalau semua kita baca, kita renungkan dan melakukan, kita berat. Jadi Tuhan bilang lebih baik tahu sedikit tapi melakukan daripada tahu banyak tidak melakukan. Itu kita punya prinsip. Daripada terlihat bodoh di room muslim. Luas surga aja nggak tahu padahal di Bible-nya ada. Katanya tadi membaca Bible semuanya kan aneh, Pak. Jangan dipersulit, biarin. Izin turun dulu Bang, nanti ada kerjaan. Bang Andi monggo, Pak Faru. Lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipersulit, biarin dia. Kita mau belajar, dia sambil belajar sih. Sebenarnya Pak Karin tuh orangnya baik loh, Mas Faru. Iya baik, tapi nyebutnya ini ya sama Tuhan, jadi harus baik. Iya, harus baik begitu. Menurut kamu bro, yang menciptakan alam semesta siapa? Ya, apa Yesus yang berfirman. Karena kan dia jiwanya, dia firmannya, dia perkataan dari Allah. Nggak diperjelas dulu. Nih, Bapak yang kekal. Jadi Bapak punya ide, Yesus pelaksananya, Roh Kudus kekuatannya, begitu? Iya. Oh, begitu. Jadi kalau saya bilang anjing babi salah. Janganlah, karena ini kerja sama, bro. Ada kamu ini jangan ngomong lagi binatang lah. Iya, makanya itu saya bilang bro dalam firman Tuhan dilarang kebenaran itu kepada seperti itu yang Tuhan kerja sama dengan siapa? Bahkan saya sudah bilang Yesus itu Tuhan. Masih nggak paham kan? Kalau Karen lu jangan
kalian mau paham, kalian harus dibaptis dulu, harus dilayani secara itu, harus dilayani lahir baru, harus dibaptis, harus menjalani banyaklah pokoknya. Harus bagaimana kita mau dibaptis belum paham? Lah, makanya harus dibaptis dulu biar kau paham. Saya saja sudah tua begini, sudah dibaptis, hafal semua mereka Taurat itu. Tapi tidak ada satupun yang mereka lakukan. Yesus mereka salib, itu loh ajarannya. Itu bersyukur terus. Ya, terus, kalau tidak ada mereka, anunya itu terlihat ya. Buktinya Yohanes pasal 19 ayat 23 versi NIV. Nah, menurut Anda bisa berlutut, menangis dan sedih. Tapi tidak, kenapa nggak sekalian saja ikut memukul? Kan biar cepat terselamatkan. Tidak bisa seperti itulah. Ya bisa lah. Kalau saya ikut mukul, berarti saya ikut jadi kaki tangan Yahudi. Ya. Dan tanpa orang Yahudi, Tuhan Anda nggak akan bisa menyelamatkan Anda. Iya. Loh, kok aneh yang memukul Tuhan Anda bisa masuk neraka? Disebutnya iblis. Karena itu bantuan dari iblis dong. Ya, karena mereka kan dikuasai sama iblis. Mereka mau tunduk sama iblis. Tuhan iblis disuruh sama siapa? Ya, iblis nyuruh sama mereka. Iblis disuruh sama kayak Tuhan dong. Tuhan punya kehendak sendiri. Iblis Tuhan Anda itu di ais, disimpan di atas gitu kan. Lihat pemandangan. Oh, berarti sama-sama ada dua kehendak yang berbeda dong. Kekuatan yang berbeda juga ya. Luar biasa Tuhan Anda. Iblisnya memberontak, bro. Iya, berarti dia membunuh Tuhan kan, disalib. Iya. Bisa saja kan Tuhan melarang. Karena itu kan ciptaan Tuhan. Berarti mereka kerjasama dong. Tidak bisa lah melarang. Kan dia punya kehendak bebas juga seperti manusia. Iya. Yang ngasih kehendak bebas ya Tuhan yang kasih. Iya, Tuhan yang kasih. Kalau iblis nggak dikasih kehendak bebas, dia punya kehendak bebas enggak kan? Berarti peran di sini Tuhan kerjasama melalui iblis yang diberikan kehendak bebas. Itu benar? Begini ya. Enggak bisa di sana kerjasama itu nggak harus duduk bersama loh. Beda tempat juga bisa. Tidak bisa, bro. Gimana kerjasama itu harus duduk bersama? HP zaman dulu itu gitu kan dikasih aja kehendak bebas. Ya. Ngerti tidak? Jadi tidak bisa harus Tuhan bilang kau harus begini loh, ngatur. Menciptakan kan gitu. Kalau dia takut ngapain dia memberontak dan diusir dari surga, bos? Berarti lebih hebat saya dong bisa mengusir iblis dan setan. Oh, ya, nggak tahu lah.
usir iblis sama setan, ya berarti kau bosnya setan sama iblis dong. Enggak, karena saya diberikan kebebasan juga, kehendak oleh Sang Pencipta. Makanya ada caranya gitu. Nah, sama dengan tadi itu, Pak, gitu. Sama dengan Bapak di Bible itu kan ada cara mengusir setan, itu ada. Berarti sudah kerja sama ini antara Tuhan dan setan. Biar setan ini menyiksa Tuhan gitu. Oh, ya kalau saya enggak paham sampai situ. Bukan ada perjanjian, enggak ada ditulis di Alkitab kalau Yesus ada, Pak, di Alkitab dicobai di bukit. Yesus dicobai di bukit. Yesus dicobai di bukit itu bukan karena kerjasama Tuhan sama iblis, bukan. Enggak ada ceritanya seperti itu. Terus versinya gimana, Pak? Karena itu kan Yesus dikerjain iblis. Yesus kerjain untuk menguji keimanannya. Bagaimana bisa seorang ini berarti iblis ini nggak tahu kalau Yesus. Wah, Bang Jul nggak tahu ya. Bahkan Tuhan pun yang enggak bisa sama babi dan marah. Iblis itu yang maha tahu, lebih jago lah dari manusia. Itu nggak tahu kalau itu Yesus. Bagaimana Bapak bisa tahu itu Yesus, Pak? Sedangkan Bapak cuma manusia loh. Sedangkan iblis ini bisa di mana-mana. Itu aja dia nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Apalagi manusia. Kan kita taunya Tuhan itu bukan karena apa, tapi karena dia yang memberitakan dirinya sendiri. Sebenarnya mengaku begini Tuhan. aja, Bro Karen. Sebenarnya Bro, Tuhan lu ada berapa? Apa sih? Tuhan saya satu, bos. Siapa itu, bos? Maksud saya kau. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu jiwanya, bukan Tuhan. Bagaimana? Dia termasuk. Jiwa atau tubuhnya? Jadi Yesus itu bagian. Sebentar. Jadi Yesus itu bagian dari. Bentar dulu, Bro. Jadi Yesus itu bagian daripada Tuhan. Iya. Oh, baru. Bagus ini. Sendiri berarti bagian Tuhannya dikasih nenek dong. Ya, itu. Benar nggak, Karen? Nah, sebagai manusia. Sebentar. Iya. Betul. Iya. Daging manusia tadi Yesus itu sudah ada skenario dari awal, makanya udah kerjasama dengan iblis dan lain-lain. Nanti wajar itu, jangankan bekerja sama dengan iblis, dia nenek aja wajar kok itu, bener kan? Iya.
Noer. Kerja sama. Tapi di surganya Saja Yesus kok nggak ada. Tapi perkawinan tuh untuk apa? Jangan Baru bicara yang kayak gitulah, nggak baik lah, jangan. Karen. Jangan. Mas Karen, di sini itu banyak bukan bicara tentang apa main lagi dengan anak. Bicara anak-anak kecil yang mendengarkan, jangan berbicara begitulah, nggak baik. Bukan itu. Apakah Yesus nggak punya organ tubuh yang bernama titit? Masa titit itu kasar? Kan enggak. Kawinan. Kalau di sana dan ada pesta-pesta loh di sana, lain kan itu? Karena bukan tujuannya seperti itu, Bos. Jadi iya, paham. Jadi anak tidak arahnya gak ke sana. Ini saya jadi tepuk jidat ini. Perkawinan suara ya gimana kok suara ya tidak berfungsi karena tujuannya nggak begitu. Tujuannya dalam surga Yesus dia apa mempelai nah di sana siapa manusia ya manusia ada ibunya Yesus itu perempuan apa laki-laki kan perempuan di situ ada kan perkawinan itu loh. Hai. Itu gimana Bang? Itu seperti kita makan cabai yang muda, belum paham. Yang kepedesan itu loh agar karennya paham ya. Biar nggak paham dulu mandri mancing. Mancing nggak enak. Ya nggak enak, banyak anak kecil nonton lah. Ya. Kembali ke topik tadi itu sendiri. Dia bagian dari bukan di dunia ini kan nyanda tabak dikasih ke Bapak. Enggak tahu, dia kan Tuhan, dia bisa apa saja Selesai Parung, selesai Parung. Ini kayak jadi ribet jadi Parung. Gimana ini? Dilarang memberikan emas dan perak sama siapa? nyanda bro bilang kan kalau adalah jiwanya. tubuh kan punya kedagingan kan.
Iya, tapi kalau di dalam surga enggak ada daging. Ngerti? Nyanda. Terus nyanda baca cerita ke sana. Kita orang baca cerita DP. Iya. Toh? Yesus Betul. toh? Iya. Mantap. Nah, bos. Berarti kalau di bumi dia jadi Di bumi manusia. Kalau yang di surga siapa? Bapak. Ada 2. Oh, yang bukan. satu mana? Hah? Tidak. Oh, bagaimana, Dang? Aduh, bingung ya. Di surga, begini, di surga Bapak punya fisik nggak? Makanya kalau kalian mau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saya bilang tadi kalian harus dibaptis dulu. Mempelajari Alkitab lebih dalam. Iya, memang susah jadi Kristen, bos. Bukan tidak sulit, bos. Kita belum siap kalau dicelup-celup, bro. Masih mau butuh penjelasan dulu. Kalau belum kayak teh celup atuh ya, celup segala kayak teh celup. Harus dibaptis dulu, Kang Fahrudin. Sebagai tanda pertobatan bahwa kalau kira-kira Karen, kalau aku sudah dibaptis, langsung aku pintar kayak kau? Oh, tergantung. Kehendak sama kamu tidak. Langsung pintar enggak? Enggak menjamin, saya saja 46 tahun enggak langsung pintar, bos. Ya terus apa? Roh Kudus bisa membimbing kita dalam kebenaran, membimbing. Tunggu. Nah, misalnya nih, saya sudah dibaptis, tapi saya langsung minum cap tikus. Roh Kudus masih membimbing nggak? Perjamuan. Kita orang minum itu. Minum andai kata Mas Andi dibaptis, terus Mas Andi itu minum minuman air keras, itu Roh Kudusnya sedih. Ya sedih, tapi saya enggak tahu kalau dia nangis, enggak tahu saya. Enggak, saya enggak bilang nangis. Terserah dong, Bang Andi ini mau minum makan babi lah, itu terserah kan. Yang dilakukan Roh Kudus adalah bersedih. Nah, kalau Bang Handi ini melakukan kegiatan seperti beribadah di gereja, melakukan kegiatan-kegiatan
Bukan, iya membimbing. Supaya kita lebih dekat lagi sama Bapa. Kalau Mas Jan itu tiap hari ke gereja, berarti Roh Kudusnya senang dong. Gitu ya. Jadi tergantung pengandinya ya. Orangnya lagi nangis, Roh Kudus ikut sedih. Iya. Tergantung orangnya sedih ya sedih, orangnya memuji ya memuji. Kalau tapi saya kalau manjat pohon misalnya, saya manjat pohon, Roh Kudus ikut manjat. Ikutlah, kan dia ada di dalam dirimu. Oh iya, kalau saya jatuh, Roh Kudus juga jatuh. Kalau saya jatuh, ya jatuh juga. Nah, kalau Roh Kudus ya sedih. Sakit juga. Kalau misalnya saya ketangkap polisi masuk penjara, Roh Kudus masuk penjara juga dong? Masuk penjara, Bos. Oh, banyak banget. Berarti Yesus dulu ada Roh Kudus juga ya? Kan dia Roh Kudusnya turun. Berarti waktu dia disalib, Roh Kudus sakit juga itu? Oh, sakit juga lah. Tidak makan. Orang tidak makan. Bos bilang waktu Yesus disalibkan, Roh Kudus merasakan disalibkan juga. Berarti kalau Yesus makan, harusnya Roh Kudus juga merasakan. Iya, bukan dong. Iya dong, itu pasti ya apa yang dilakukan oleh Bang Handi. Nah, kalau ini yang jadi pertanyaan agak sederhana nih. Misal yang jelek itu nggak mendekat dia. Kalau bukan begini, mendekat. yang negatifnya lah, yang ke negatifnya. Itu yang nggak menang-menang. Terus Kudus ngapain? Ya itu pertanyaan saya. Roh Kudus itu membimbing kita. Berarti job desk-nya itu membimbing gitu ya, dibimbing Bang Handi. Orangnya. Ya. Oh begitu. Lanjut Bang Handi, lanjut. Kalau begini, Kasih dulu. Gini ceritanya, saya batal dibaptis, bro. Saya batal dibaptis, bro, keren kalau begini jadinya. Ya. Perlu, kan saya sudah bilang, masalah kau mau diri dibaptis itu tergantung dari atas, kau dipilih enggak. Kalau enggak dipilih
Nggak bisa-bisa, bos. Nggak akan dikasih hati. Begitu ya. Terus dibaptis Roh Kudus nggak masuk, dia ada di atas kepalanya. Roh Kudus ya siap. Banyak dilecehkan di. Karena ini Rohnya Tuhannya Hina, disembah Tuhan ya. secara logika hancur ya. Udahlah. gimana pergantian Bang? Surga, Yesus itu firman-Nya turun ke dunia mengasihi. Enggak mengerti saya, kalian tahulah yang saya ngomong. Iya. Waktu kembali ke surga, yang punya fisik Yesus atau Bapak? Fisik. Kan dia balik ke surga itu, Tapi dia kalau dengan Bapak. Tendang. Saya enggak tahu konsepnya seperti apa. Menganggap firman-Nya itu sebagai anak. Karena dia sendiri manusia. Ayatnya, Yesus yang mengambil inisiatif. Sendiri bukan diperintahkan Bapa. Oh, berarti Yesus langsung turun tangan ini. Apa itu apa dia melakukan mau turun ke dunia itu melakukan apa yang Bapak pikir. Loh, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana tuh? Ya tidak bisa berbuat diriku sendiri karena apa yang dia buat itu semua atas pikirannya Bapak. Ini Tuhan menerima perintah dari Tuhan. Bukan, harusnya harus. Ada kan Roh Kudus. Itu Roh keluarnya untuk mengerti harus dibaptis dulu ya. Itu jalan keluarnya harus ya. dibaptis dulu. Harus terima Yesus sebagai Tuhan dulu baru ini. Kalau misalnya saya mau dibaptis tapi saya bukan menerima Yesus, ya saya mau menerima Bapaknya sebagai Tuhan Allah, itu bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Yesus sudah diberikan kuasa atas surga dan dunia. Jadi Bapak itu nggak bisa Pak Aru, harus 10 power. Coba caranya, coba formulasinya. Misalnya kamu berdoa kepada Bapak. Bagaimana sih formulasi doa itu? Menyebut nama Yesus seperti apa sih formulasi doa? Coba. Jadi kita berdoanya sama Bapa, tapi atas ACC-nya Tuhan Yesus. Ya, makanya kita kalau berdoa akhirnya harus dalam nama Yesus. Yesus, sampaikan doaku kepada Bapak. Kalau kau tidak sampaikan, aku saya tidak tahu itu. Itu mungkin doanya orang Katolik. Saya bukan orang Katolik masalahnya. Bro. Atau doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, begitu. Ya harus berdoa begitu, harus berdoa sama Bapa. Akhirannya harus dalam nama Yesus. Begitu loh, Bos. Ya, begini, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Tuhan Yesus di bumi itu sebagai jabatannya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai apa? Begitu. Ya dia sebagai utusan untuk melakukan. Berarti ada perintah Bapa
Bapa ke Yesus untuk sebagai utusan turun ke bumi. Berarti ada serah terima. Bapak harus menyembah juga sisi tanda tangan menyembah. Ada ACC-nya. Nggak diterima, bos. Ya ACC dulu tangan. ACC dulu harus dibaptis dalam Di sana lah. Iya, berarti sudah ada sertijab ini, serah terima jabatan. Bapak memberikan jabatan ke Yesus untuk ACC. Begini caranya nih. Kalau kamu maaf saya turun dulu ya. Teman-teman, terima kasih. Kenapa bos? Salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi difilter oleh Yesus. Gak Yesusnya. Tapi yang memutuskan diterima doanya dan tidak Bapak, bukan Yesus. Ya, saya enggak tahu. Apa Bapak, apa Yesus, saya enggak tahu. Oh. Tapi yang setahu saya, ya mereka sama-sama Tuhan. Mereka sama-sama Tuhan. Ya, jelas-jelas. Jelas. Coba diulangi lagi, bro. Gimana? Ya begini saya ulang ya Pak Julia. Jadi yang menerima antara Bapak dan Yesus. Jadi apa tadi? Mereka sama-sama? Ya mereka sama. Oke. Mereka sama-sama Tuhan. Jadi mereka itu berarti ada melebihi dari satu Tuhan, ada dua Tuhan kan gitu ya mereka. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kurang, bos. Siapa menciptakan dunia gini ya, menciptakan manusia, apakah perlu kerjasama, bro Karen? Oh, berarti ada kerjasama untuk menciptakan dunia. memang ada. Masa tidak? Yalah, mestilah ada kerja. Sama malah itu. Makanya itu kan di Alkitab itu kan jelas deh, ketika ada apa-apa itu Yesus itu berdoa dulu ke Bapa, berarti minta persetujuan dulu dari Bapa itu. Ya sama, waktu mau menciptakan manusia kan gitu ya bro, kerja sama dulu ya Mas Karen, bro Karen. Yang menciptakan dunia ini siapa sih? Yesus bagaimana? Bapak? Ya kerja sama Bapa dan Yesus. Sama Roh Kudus. Kalau menciptakan manusia. Ntar lu Pak Jul, menciptakan manusia. Waktu menciptakan. Tidak, cuma Adam dan Hawa lah. Masa Bunda Maria diciptakan bagaimana, bos? Dan Andi. Tapi waktu itu belum namanya Yesus. Yesus, dia masih firman. Ya, Adam hidup sebagai manusia. Nah, terus kemudian yang mempunyai kehendak Yesus menjadi manusia siapa? Supaya dia menjadi manusia. Ya kan? Ya. Masuk dulu
lu ke dalam kandungan tuh 9 bulan firman dalam 9 bulan. Apakah dia berfirman atau diam aja? Ini iya, iya. Jadi 9 bulan Bapak di surga diam kan semua paham kan semua teman-teman? Betul. Nah, setelah keluar dari kandungan baru berfirman. Baru berfirman, bukan di saat lagi. Saat dia melayani. Iya, saya paham itu, Bang Andi, kita paham kok itu. Berarti apa? Kekuasaannya kagak ada itu. Baru kalau sudah keluar dari kandungan, barulah ada firman saya. Ya. Berarti ada. Bentar lah. Ya, iya. Pintar kok. Pintar sebenarnya, cuma masih jadi tugas kami hanya berdoa biar kalian Suaranya enggak keluar Mas Adi. Berapa tahun itu? 29 tahun, 30 tahun. Yesus muncul umur 30 tahun. Sebagai kebiasaan orang Yahudi, ya dia sekolah. Dia Jadi belajar. dari kecil itu Tuhan biar dia pintar dan berapi oleh Tuhan sama Roh Kudus. Makanya dia tambah pintar. Diurapi itu dia menjadi rabi ya, bukan? Rabi. Bukan diurapi sebagai rabi. Bukan sebagai Tuhan ada di apa di Manado ini? Oh, di Manado nggak ada? Iya, ada di Manado. Manado. Sama-sama dengan Manado. Melalayan orang. Ayo Joko, ketemu kita kok. Gitu. Coca-Cola, air putih ya saya biasa minum lah. Makan itu bukan karena Yesus larang. Kalau dalam perjanjian lama ya kita dilarang. Bagi orang Yahudi itu ajaran Musa ya. Tapi dalam perjanjian baru tidak dilarang lagi. Iya. Karena dalilnya nanti kalian juga tidak bisa terima. Saya kasih tahu dalilnya paham saya. Ya, Paulus berkata, terus ada dalam Rasul itu. Nah itu dasarnya kita makan babi. Jadi bukan sayang. Iya. Kita bukan berdasarkan Paulus, berdasarkan semua rasul. Menurut Ngana ini Paulus dengan Tuhan Yesus dia orang jahat. Jahat dia. Sobaku. Iya, cuma jahat memang. Iya. Jabat bunuh orang komang seberapa tahun kalau bunuh orang itu kalau masuk penjara itu kira-kira berapa orang udah bunuh dang itu? Banyak. Oh kalau masalah DP jumlah kita nih tahu kawan karena nggak ditulis tapi ya itu bukan
matinya mengenaskan, kenapa nggak ditolong Tuhan? Kalau dia masalah mati mengenaskan, itu berarti dia harus orang Kristen harus seperti itu, harus jadi martir. Di Papua banyak di daerah Ambon, di daerah Papua itu ada martir-martirnya. Cuma saya kurang paham sejarah-sejarahnya. Nah, kalau tidak mau jadi martir di Roma ya enggak mungkin ada Katolik sana sampai sekarang. Tapi dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Nah, Yesus yang ngomong loh, artinya Tuhan itu cuma satu esa. Iya, esa itu berarti satu biji. Tapi satu dia biji. bukan, harus dia mengerti lah dia punya bahasa itu. Esa itu bukan satu biji. Tapi dia tiga yang menunggang. Coba ada Tante Ripa ini mau belajar sama kau ini. Tante. Ya. Tante Ripa. Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sama ayam lada hijau ya? Kelihatan tak? Ranca bener. Ranca bana. Iya dong. Sama cantik dong. Sama cantik. Ya, sama jaga gemoy. kesehatan aja. Kerja di rumah makan ya harus gemoy. Siapa tuh? Oke, lanjut. Oh ya, ada apa bahas apa? Assalamualaikum. Oke, lanjut. Kita bahas. Membahas tentang lembaga ketuhanan. Di surga. Oke, lembaga ketuhanan. Sama Mas Karen. Katanya udah kalau mau pinter harus dibaptis dulu gitu. Oke. Apa efek kita dibaptis? Tunggu. Kalau mau pinter dibaptis, saya mau tanya. Secara ilmiah, kalau kita dibaptis manfaatnya buat kita apa? Ya, Karen jawab. Karen jawab, Jo. Jangan tinggi-tinggi ilmunya. Dia masih ini juga. Enggak, ini bukan tinggi nih. Ini ilmiahnya maksudnya begini. Ini orang-orang zaman yang udah now ini, mereka punya hand sanitizer, kemana-mana mereka bawa itu. Setidaknya ada korelasi dengan kebersihan, menghindari bakteri. Belum lagi tempat-tempat yang diwudhu, yang dicucikan. Semua kalau dikaji secara ilmiah ada, secara medis ada manfaatnya. Dan secara rohaniah apa? Misal, kalau tiba-tiba saya dibaptis, saya langsung berubah jadi baik, santun, sopan, lemah, bening, glowing. Nah, misalnya gitu kan. Coba tunjukin apa gunanya, manfaat dari baptis itu apa? Cemplungin di laut Sungai Jordan itu manfaatnya apa? Disemprot-semprot pakai semprot rapika itu gunanya apa? Saya akan jawab. Karen kenapa kenapa diam? Jawab Jo. Bingung makanya. Yuk bisa yuk. Tapi dalam ajaran kami berarti nggak ada manfaat ya? Manfaatnya cuma kita memberikan diri untuk bertobat sama Tuhan, bukan kita habis dibaptis
nggak ada guna gitu. Baptisan air akan menjadi saksi kita. Karena ada 3 saksi. Oke, baptisan air akan menjadi saksi. Yang menjadi saksi apanya? Si baptisnya atau si airnya? Si airnya. Nah, itu ada si airnya ngomong, bicara. Ayatnya. Nanti dia bicara nanti. Air pernah dibaptiskan ke badannya si Karen gitu. Ya, air akan menjadi saksi baru kalau saya sudah memberi diri. Di surga saja. Oke, thank you. Kalau bicara tentang surga, kita nggak bisa bahas sesuatu yang belum kita sampai kepadanya. Oke, kalau di dalam Islam, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada manfaatnya, baik secara rohani ataupun karena banyak sekali orang-orang sekarang ini sikit-sikit cuci tangan. Kami hari cuci tangan, bersih nggak tuh? Lubang hidung nggak ada kan upil? Bentar. Di mana banyak sekali orang yang memiliki penyakit telinga yang dikorek yang harus dibawa ke THT. Upil yang bertongkol di dalam hidung. Dalam Islam kami diperintahkan untuk mengingat-ingat bahwa ada kotoran di tubuhmu yang harus dibersihkan. Setidaknya kami tidak perlu pergi ke THT, ya. Dan semua yang kami bersihkan ini manfaatnya secara ilmiah, secara akademik, bukan secara medis. Ya silahkan saja Anda tanya sama dokter, bermanfaat atau tidak. Nah, jadi itu ya maksud saya. Kalau dibaptis itu kan nggak ada manfaatnya. Cemplung, plung, kaget. Nggak ada manfaatnya. Ya kan? Itu dia ya. Jadi kalau Tuhan memberikan sebuah solusi, ajaran, nggak ada manfaat. Wah, ini Tuhan bagaimana ini? Apakah Tuhan lupa kalau sesuatu itu kok nggak ada manfaat gitu? Gitu aja ya. Oke deh, itu aja satu tema ya bagi saya ya. 1-0. Lanjutkan tema yang lain. Sekarang ini harus dibagi tema, dibimbing, diluruskan gitu loh. Dia percaya gitu. Yesus ini bagian daripada Tuhan. Yesus adalah bagian daripada Tuhan. Waktu Yesus belum menunjukkan diri menjadi manusia, di mana Yesus berada? Pak Karen. Bagaimana? Di hatimu, di hatiku, di hatinya. Waktu Yesus belum. Surga. Oh, ada di surga dia. Iya. Bukan waktu itu Papa di Taman Eden. Di bumi sama Adam. Bapak naik ke surga bukan? Kan di Taman Eden sama Adam tinggal pertamanya, bareng-bareng mereka. Siapa tinggal? Ada pohon-pohonan lagi di situ. Di Taman Eden kan di dunia, Pak. Di Taman Eden sama Adam waktu itu. Coba Bapak lihat di dalam kitab Kejadian, suara Papa aja kedengeran, gedebak, gedebuk. Ada. Iya. Atau Papa cuma kunjungan aja, dari surga turun sebentar naik lagi ke surga, atau bagaimana? Coba jelasin, bagaimana saya bisa memahami gitu. Kasih anugerah. Lagi ada lagi tergantungnya. Setelah dibaptis ternyata saya belum paham karena tergantung lagi. Wah, yang tergantung itu kan Yesus, Pak. Gimana ini? Harus banyak belajar lah. Saya mau kasih contoh satu ya. Tahu Tony Bukun Santet itu bertobat itu nggak langsung jadi pendeta loh. Dia butuh buat proses banyak untuk mengerti firman Tuhan.
Mengerti kan? Kita udah lepas topik itu. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika Yesus belum menjadi manusia, dia ada di mana gitu loh? Dia berada di mana? Abang bilang kan di dalam diri Tuhan, di dalam diri Bapa. Lah kan saya tahu Papa itu waktu itu ada di Taman Eden bersama Adam. Nah, jadi sudah ada di dunia kan Papa dengan Yesus? Iya, ada di tadi. Iya, kalau maksudnya pertanyaanmu tadi Yesus ada di mana, saya tidak, maksudnya tidak nangkap. Saya pikir nanyamu pada saat itu sebelum di Taman Eden kan? Dia ada di mana? Di mana-mana. Oke, jadi ketika dia ada di Taman Eden itu, kan dia bermasalah dengan Adam. Naik dia ke surga gitu, pindah dia ke surga. Ya naiklah. Bayangan saya kan Tuhan kalian kan sudah bisa dianalogikan itu manusia. Saya nggak kebayang aja gitu loh. Waktu dia di dunia itu dia bentuknya roh atau manusia gitu. Karena kalau roh kayak mana Adam bisa lihat gitu. Maksudnya begini. Kan gini. Kan waktu itu kan Papa di Taman Eden sama Adam. Berarti Adam bisa lihat roh riset kan? Bisa tuh dengar dia ada di sana, suaranya kedengar sini. Bisa Pak jadi handphone. Kalau dibilang manfaat ya manfaat lah Pak. Orang aja jual ginjal. Sebesar-besarnya nih. Iya kok. Sama juga dong, izin ya. Izin. Yang singkat ini ya lumayan ya menambah wawasan dan keilmuan kita. Gantung, bukan Tuhan yang digantung. Di mana 5 kali kami diingatkan ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib dan mau tidur, kami diingatkan kami punya Tuhan, di mana Tuhan tempat kami menggantungkan segala harapan, meminta segala sesuatu yang kami inginkan, dan bukan meminta kepada Tuhan yang digantung oleh makhluk, tapi Allah adalah Tuhan yang tempat bergantungnya Pak makhluk. Dan lagi pula Pak, kami tidak mengimani bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat kami indrakan, dan Allah dirinya, karena dia katakan dia maha tinggi, dia tidak pernah berkehendak mengecilkan dirinya, karena dia katakan maha besar, dia tidak pernah berkehendak melemahkan dirinya, karena dia maha perkasa. Itulah Tuhannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihinakan secara dunia kemudian dimain-mainkan. Nauzubillahi min zalik. Iya Bang Sarel. Mau habis ini. Iya ya. Oke. Oh iya. Oke, teman-teman semua yang ada di live chat di